Anies kayaknya makin stres nih. Kenapa? Karena elektabilitasnya nggak naik-naik. Padahal udah hampir setengah tahun dia pertama kali dideklarasikan, udah keliling Indonesia, nawarin bahwa koalisi perubahan nggak tahu apa yang diubah. Tapi problemnya sampai sekarang elektabilitasnya segitu-gitu aja. Coba dilihat deh, data-data lembaga survei, itu elektabilitas Anies ada selalu di urutan nomor buncit. Ada yang bilang cuma 19%, 20%, 22%, nggak naik-naik. Kayaknya timnya mulai agak frustasi, agak kebingungan. Apalagi ketika Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, makin elektabilitasnya makin nyungsep. Suasana ini yang barangkali membuat tim internalnya Anies Baswedan agak gelagapan. Tapi bukan cuma itu. Sebetulnya kalau kita lihat hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang kredibel, dan gue sih masih percaya sama hasil survei itu ada 3 orang yang memang dikandidatkan akan maju sebagai capres, dan 3-tiganya ini punya survei yang agak lumayan. Yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto, yang ketiga Anies Baswedan. Masalahnya adalah ketika Ganjar dicapreskan oleh PDI kan tiketnya udah lengkap. PDI bisa nggak ngajak partai lain untuk mendukung capres dan cawapres. Sementara Gerindra harus bergandengan dengan partai lain agar tiketnya cukup. Kali ini dia bergandengan dengan PKB. Gabungan antara Gerindra dan PKB itu cukup tiketnya. Anies harus menjajaki 3 partai sekaligus karena memang partainya kalau cuma berdua tiketnya nggak cukup. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Terus sekarang ini makin rame, makin seru, lobby-lobby politik makin intensif, partai-partai makin saling ketemu. Ujuk-ujuk kemarin Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, ketemu sama Pak SBY. Ini pasti bikin Anies keringet dingin. Lo bayangin, bagi Partai Demokrat, ini bukan soal Anies capres atau bukan. Itu nomor 2. Yang paling penting bagi partai-partai adalah bagaimana memilih presiden atau presiden yang mereka calonkan ini bisa berdampak positif pada peningkatan suara partainya. Istilahnya efek ekor jas. Efek di mana dorongan terhadap presiden bisa menambah kekuatan atau suara partainya. Karena apa? Karena kan pemilu ini jalannya barengan antara kita memilih presiden dan kita memilih wakil-wakil kita di legislatif yang akan duduk di Senayan dan di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Ketika pemilu jalannya barengan, maka mau tidak mau, cara pandangnya ini bukan cuma soal copras-capres, bukan cuma soal siapa yang dipilih atau yang didukung oleh partai-partai politik yang akan menjadi capresnya, tetapi apa dampaknya bagi partai politik itu. Bagi Demokrat, kalau AHY nggak maju sebagai wakilnya Anies atau sebagai cawapres, Demokrat pasti beresiko tidak ada dampak elektoral bagi partainya. Problemnya, sampai saat ini baik Nasdem maupun PKS sebagai partner koalisinya Demokrat kan memandang AHY masih kayak anak kecil. AHY belum dipercaya atau nggak cocok lah mendampingi Anies untuk menjadi capres. AHY masih dianggap bocah. AHY masih dianggap masih ijo banget. Belum cocok untuk maju. Problem dong bagi Demokrat. Kalau seandainya AHY nggak maju, ya berarti dampak elektoralnya nggak akan signifikan buat partainya. Karena itu wajar-wajar saja apabila kemudian
kemarin ketika Erlangga Hartarto itu ketemu sama SBY, barangkali membicarakan hal-hal yang jauh lebih serius. Bukan cuma sekedar silaturahmi cipika-cipiki, lebaran, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin, tetapi mungkin ngomong hal-hal yang lebih strategik. Ada isu sih Erlangga mau maju sebagai capres, didampingi oleh AHY. Kalau benar kayak gitu, maka Nasdem dan PKS itu nggak cukup lagi tiketnya. Dan Anies akhirnya ketinggalan kereta di stasiun, nggak bisa ikut rombongan capres. Ini yang mengkhawatirkan atau dikhawatirkan oleh timnya Anies Baswedan. Mungkin bukan cuma sekedar pasangan Erlangga sama AHY. Barangkali ada peluang lain, misalnya nempel di Ganjar yang bersama PDIP atau nempel di Prabowo yang memang sudah didorong secara serius oleh Gerindra. Yang juga menjadi kepercayaan dirinya Pak Prabowo. Mereka yakin ketika Pilpres ada 3 pasangan, yang kemungkinan terjadi adalah 2 putaran. Karena pada putaran pertama agak susah, misalnya satu orang calon bisa menguasai 50% plus 1 suara. Karena surveinya belum ada yang sampai pada titik itu. Kalau yang terjadi belum sampai 51% plus 1, maksud saya 50% plus 1 suara, yang terjadi mau tidak mau ada Pilpres putaran kedua yang cuma memperhadapkan 2 kandidat. Siapa kandidat yang bakal tersingkir? Kalau dilihat dari hasil survei ya Anies Baswedan. Yang pada akhirnya Ganjar berhadapan dengan Prabowo Subianto. Prabowo yakin dan timnya yakin kalau nanti Ganjar berhadapan sama Pak Prabowo, maka dukungan kepada suara-suaranya Anies yang tadinya mendukung Anies akan pindah ke Prabowo. Ini misalnya seperti yang dikatakan Amin Rais, Ketua Partai Umat atau dedengkotnya Partai Umat, bahwa kalau Anies nggak jadi maju, dia akan mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Sebetulnya bisa diterjemahkan kalau Anies kalah pada putaran 1, maka dia akan mendukung Prabowo di putaran kedua. Dan saya rasa suara atau aspirasinya Pak Amin Rais juga diaminkan oleh PKS misalnya, ya kan? Oleh Demokrat misalnya, karena dulu-dulu kan mereka mendukung Prabowo sebelumnya. Jadi orang-orang yang nanti mendukung Prabowo, yang katanya sekarang Prabowo sudah lebih NKRI, yang sudah lebih sumeleh, sudah lebih humble, nanti akan gabung lagi sama pendukung-pendukung Anies. Dan kita tahu dong pendukung Anies siapa? Ya ada mantan-mantan FPI di sana, ada mantan-mantan HTI di sana, ada mantan-mantan gerombolan-gerombolan yang dulu teriak-teriak khilafah misalnya. Ya jadi satu lagi di situ. Lalu pertempuran 2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu terefleksi lagi di 2024. Cuma bedanya kali ini pertempuran antara Ganjar dengan Prabowo. Ganjar yang membawa gerbong nasionalis, Ganjar yang membawa gerbong-gerbong NKRI misalnya. Kalaupun Pak Prabowo ngomongnya sekarang atau sikapnya sekarang jauh lebih wise dibanding 2019, tetapi ujung-ujungnya kemungkinan besarnya gembong-gembong gerombolan yang selama ini bernaung di bawah Anies Baswedan pada akhirnya akan nemplok lagi, reuni lagi jadinya, sama seperti 2019. Dan orang-orang yang sekarang cenderung mengatakan Prabowo ini adalah titisannya Pak Jokowi atau auranya Pak Jokowi sudah memancar ke Pak Prabowo, tiba-tiba akan kaget-kaget lagi. Lah, kenapa gua sekarang jadi satu kubu sama Amin Rais? Kenapa sekarang jadi satu kubu sama Novel Bamukmin? Atau jadi satu kubu sama kelompok-kelompok HTI? Atau kelompok-kelompok mantan FPI? Itu yang barangkali terjadi di 2024. Saya sih nggak bisa ngebayangin teman saya Permadi, Abu Janda,
lalu tiba-tiba bergandengan tangan dengan kelompok-kelompoknya Novel Bak Mukmin. Saya nggak bisa ngebayangin suasana seperti itu. Karena itu, ya pilihan saya ya sudah memang satu aja. Peluang bergandengan tangan dengan PKS misalnya, kan agak tipis kalau di PDIP. Peluang bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok Petamburan kan agak tipis kalau adanya di tim Ganjar. Jadi ya pilihannya biar nggak berubah-ubah kayak Noel yang lompat sana-sini, lebih baik fokus bagaimana kita memenangkan satu calon yang memang dari awal konsisten. Sama pertempurannya seperti 2019 atau 2014 ketika Jokowi melawan Prabowo. Nggak jauh beda, cuma varian-variannya saja yang berbeda sedikit. Saya Kekun tadi, terima kasih.